Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung teman-teman yang menyaksikan video ini. Kali ini, selamat datang dulu di channel Electro Programming. Kali ini kita akan mempelajari tentang CNN atau Convolutional Neural Network. Di sini udah masuk topik deep learning ya teman-teman, di machine learning. Apa itu CNN? Jadi CNN itu adalah salah satu jenis neural network yang digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur dari sebuah image. Jadi CNN ini banyak digunakan untuk ekstraksi ciri untuk mendapatkan fitur-fitur dari sebuah citra seperti itu. Jadi biasa digunakan untuk citra. Namun juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, tidak melulu citra. Tapi untuk citra hampir kebanyakan mendapatkan fitur itu diperolehnya dengan menggunakan CNN ini. Nah, gimana itu? Jadi di sini ada input citra seperti ini. Ini kan gambar mobil ya. Nah, semisal untuk mengklasifikasikan mobil dan motor. Untuk yang mobil ya, ini di sini kita akan mengekstrak dengan cara konvolusi, dengan cara teknik konvolusi. Makanya namanya convolutional neural network. Convolutionnya di sini, neural networknya di sini, seperti itu. Jadi sebentar. Oke. Jadi dari kita punya kernel untuk mengkonvolusikan citra mobil ini. Nah, citra mobil ini akan kita dapatkan nilai-nilai hasil dari konvolusi tersebut. Kemudian akan kita max poolingkan. Di sini ada fungsi aktivasi relu. Kemudian dari layer yang pertama ini kita poolingkan. Ini untuk downsampling, jadi dimensinya lebih kecil. Kita bisa lihat di sini. Setelah itu kita konvolusikan lagi, lalu kita beri fungsi aktivasi. Setelah itu pooling lagi dan seperti itu. Tergantung teman-teman memasang filternya berapa layer maksud saya. Jadi setiap convolution ini memiliki filter. Nah, filternya ini menyebabkan nilai-nilai dari layer sebelumnya itu terekstrak seperti itu. Jadi anggapannya memiliki fitur dari hasil konvolusi tersebut. Nah, ini kan dimensinya kecil nih, sampai sini, sampai titik-titik ini kan teman-teman layer keberapa gitu. Setelah itu kita flattenkan. Jadi dari pixel yang masih bentuk pixel matrix seperti itu kita flattenkan menjadi satu dimensi seperti ini. Kemudian setelah flatten masuk ke dalam fully connected atau biasa disebut neural networknya di sini dengan dense atau layer yang telah ditentukan kita. Setelah itu barulah terklasifikasi mobil atau motor, misal seperti itu. Singkatnya seperti itu. Kita akan mendalaminya di sini. Semisal saya ingin mengklasifikasikan huruf A sampai Z. Ini American Sign Language alfabet. Jadi A ini kita konvolusikan seperti proses tadi, B juga, C juga, sampai Z juga. Nah, ini kan memiliki nilai yang berbeda. Nah, itu fiturnya gitu maksudnya teman-teman. Misal sini A, kita perhatikan di sini gambar A ini kita akan konvolusikan dengan cara seperti ini. Kita mempunyai filter di sini. Katakanlah ini kan image RGB. Jadi ini RGB seperti ini. Kemudian di sini ada filter 3x3 yang paling atas ini teman-teman. Nah, filter ini akan mengkonvolusikan setiap nilai pixel berdasarkan straight yang teman-teman ini inputkan. Kalau di sini straightnya ini ada zero paddingnya, kemudian straight itu pergeserannya, dia pergeserannya 2 dari sini langsung ke sini, ke bawah juga 2 seperti itu. Kita bisa gunakan 1 juga bisa dengan pergeseran 1 seperti itu. Kemudian menghasilkan nilai feature layer. Kita biasa memberi namanya feature layer atau feature extraction gitu. Hasil dari
konvolusi tersebut gitu, feature layer lah, feature layer. Kemudian itu ini kan image kecil nih. Kalau image dari citra A ini anggaplah berapa, 64 kali 64 gitu. Ini terserah kita sampai mendapatkan dimensi berapa seperti itu. Ini kan masih konvolusi. Kemudian nah ini saja, ini ada input metrik segini, anggaplah ini adalah representasi dari citra digital. Kita mempunyai filter 3x3 dengan nilai seperti ini. Kemudian menghasilkan, kita konvolusikan, filter ini kita konvolusikan, itu menghasilkan ini stretch-nya 1 ya teman, karena dimensinya sama, pergeserannya 1. Seperti tadi kita lakukan hal semacam ini. Untuk teknik konvolusinya sendiri udah saya pernah bahas cara menghitungnya dengan menjumlahkan perkalian antara setiap koordinat ini. Ini kan kita masking, kemudian filternya ini jalan-jalan seperti itu, mendapatkan hasil konvolusi semacam ini. Kemudian ini kan sama nih, atas sama bawah ini sama. Nah ini ada warna-warna ini maksudnya ini kita beri max pooling atau kita beri pooling layer, maaf. Dalam kasus ini contohnya menggunakan average pooling. Kita bisa menggunakan berbagai macam jenis pooling layer, misal max pooling dan average pooling misalnya seperti ini. Untuk hal ini average pooling ini kernelnya 2x2, makanya di sini ada 4, 2x2 ini ya, 2 warnanya beda-beda kan. Jadi 62, 195, 127, 133 ini kita average pooling kan. Caranya average pooling kan rata-rata, jadi kita jumlahkan semua, 66 tambah 195 tambah 127 tambah 133, kemudian hasilnya dibagi 4, itu menjadi average pooling, makanya hasilnya 129. Nah, kalau max pooling kita ambil nilai maksimalnya dari 4 nilai pixel ini, jadi hasilnya 195 untuk max pooling seperti itu. Kemudian di sini geser lagi, ini ada nilai 4 nilai lagi, ini kita average poolingkan mendapatkan 135 dan seterusnya sampai 63 ini, sampai di warna yang merah muda ini mendapatkan nilai 116. Itu untuk average pooling, sehingga dimensinya dari berapa kali berapa ini, seginilah ya, itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 kali 5 seperti itu. Kemudian kita ulangi lagi dengan filter yang ini, dengan filter yang sama ya. Kemudian mendapatkan hasil konvolusi semacam ini, seperti ini. Kemudian kita sebentar, maaf. Dari konvolusi ini untuk mendapatkan nilai ini kita menggunakan ReLU teman-teman, fungsi aktivasi. Jadi setiap konvolusi memiliki nilai fungsi aktivasi. Setelah itu barulah dipulingkan ya. Jadi di sini ada aktivasi menggunakan ReLU, di mana ReLU itu jika ada nilai negatif dia nilainya 0. Kemudian yang lainnya kan maksimalnya nih, diambil maksimalnya gitu. Jadi dari 0 sampai nilai maksimalnya gitu. Jadi setiap nilai minus di sini nilainya 0, tapi yang lain ya nilai tersebut seperti itu. Nah ini juga sama, kita konvolusikan. Setelah itu ya teman-teman, mendapatkan nilai konvolusi layer ini di kursor ini. Kemudian kita gunakan ReLU juga. Di sini kan ada minus 6, di sini menjadi 0 kan. Sebelahnya kan 13 tetap. Ini juga minus 5, minus 3 ini menjadi 0 juga. Kemudian kita pulingkan lagi. Nah seperti itu, ini pakai average pooling lagi, 42, 96, 56, 55 kita average pulingkan mendapatkan 62 seperti itu. Nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk mendownsampling sampai dimensi yang akan kita teruskan pada fully connected ini. Nah proses yang saya jelaskan tadi itu sampai di sini,
di feature learning. Jadi selesai feature learning itu mendapatkan informasi feature learning, ya, mendapatkan feature learning terhadap citra yang kita ingin ekstraksi gitu. Jadi gambar A ini outputnya nanti katakanlah semacam ini, seperti itu. Kemudian B, untuk yang B itu nilainya beda lagi. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita training, akan kita latih pada fully connected, seperti itu teman-teman, pada Flutter ini, dengan cara mengubahnya menjadi satu dimensi dan melewatkan nilai-nilai tersebut pada neuron-neuron yang akan kita definisikan, seperti itu. Untuk penjelasan kali ini kita selesai sampai feature learning, teman-teman. Kita akan lanjutkan nanti pada di fase classification-nya, ya, teman-teman, dengan neural network-nya, seperti itu. Oke, terima kasih dan semoga berguna.